pagi anak-anak kelas 6. Kita bertemu kembali. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk hari yang baru dan kami akan melakukan aktivitas belajar pada hari ini. Mohon Tuhan beserta dengan kami, memimpin kami, baik guru maupun murid, agar kami dapat mengerjakan tugas dan bagian kami masing-masing dengan benar dan penuh tanggung jawab. Kami rindu hari ini kembali dapat mengukir prestasi bagi kemuliaan Tuhan. Khususnya dalam pelajaran agama, kiranya Roh Kudus-Mu menerangi pikiran kami yang gelap, menjelikkan mata rohani kami yang buta, membuka telinga rohani kami yang tuli, dan melembutkan hati kami yang keras terhadap kebenaran, agar setiap firman yang diberitakan dalam pelajaran agama ini boleh jatuh di hati kami, bertumbuh, berakar kuat ke bawah, bertumbuh menghasilkan buah berlimpah ke atas. Seiring bertambahnya pengenalan kami kepada Tuhan, pengenalan kami akan kebenaran, kiranya bertambah pula kasih kami kepada sesama kami, dan kami pun boleh semakin tekun mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu belajar kami hari ini ke dalam pertolongan Allah Tritunggal. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, kita akan melanjutkan materi pelajaran kita dari surat-surat Rasul Paulus. Sekarang kita akan lihat bersama-sama terlebih dahulu. Nah, sama seperti slide ini, jadi secara teknisnya anak-anak menghafalkan baris demi baris sampai komplit. Kita bacakan Ibrani pasal 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Nah, tujuan pembelajaran setelah mengikuti pelajaran hari ini, anak-anak diharapkan mampu yang pertama menyelidiki peran Kristus sebagai pengantara yang sempurna, imam yang besar, dan pengganti. Kedua, peserta didik percaya bahwa Kristus adalah pengganti kita dan terus berdoa untuk kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam penjelasan surat Ibrani. Pertemuan pertama ini kita akan membahas pasal 1 sampai pasal 10. Minggu depan pasal 10 sampai pasal 13. Nah, penulis kitab Ibrani ini, ya Ibu Happy langsung katakan saja kita tidak tahu siapa penulisnya. Walaupun ada yang mengatakan Rasul Paulus, tapi ada argumentasi juga yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu mungkin bukan Rasul Paulus. Nah, itu sebabnya ini para scholar menyetujui bahwa lebih baik kita mengatakan kita tidak tahu daripada kita menyebut nama satu orang tapi masih diperdebatkan. Yang kedua, tempat penulisannya dari mana juga kita tidak tahu, ya. Dan waktu penulisannya tentu sebelum tahun 70 Masehi, Jadi itu sebenarnya setelah Tuhan Yesus naik ke surga, sekitar tahun 30 Masehi. Berarti 40 tahun kemudian surat Ibrani ini dikirimkan kepada orang-orang Kristen. Nah, alasan daripada penulis menuliskan surat Ibrani ini yang pertama adalah penulis mau mengingatkan umat Tuhan, yaitu orang Yahudi Kristen yang sedang menderita bahwa Kristus adalah pengantara, imam besar, dan pengganti yang sempurna. Kenapa dipastikan penerima ini adalah orang Yahudi Kristen? Karena memang di dalam surat Ibrani ini penuh dengan istilah-istilah sistem pengorbanan, kemudian imam, pengantara. Nah, semuanya itu adalah istilah yang sudah dipahami oleh orang Yahudi. Misalnya orang Yahudi ada imam besar. Nah, di kitab Ibrani ada imam, bahkan Yesus Kristus dikatakan imam besar di sana. Lalu orang Yahudi juga sangat mengerti yang namanya sistem pengorbanan untuk dosa. Jadi ada pengganti yaitu binatang. Nah, kepada orang Ibrani, kepada orang Yahudi Kristen ini sekarang dituliskan oleh penulis Ibrani bahwa pengganti yang sempurna adalah Kristus, bukan binatang yang dipersembahkan oleh orang Yahudi setiap tahun di Bait Allah. Ya, yang kedua, penerima surat Ibrani digambarkan dalam keadaan teraniaya
dan menderita. Sehingga penulis surat Ibrani menguatkan mereka untuk bertekun dalam iman mereka kepada Kristus dan jangan meninggalkan iman kepada Kristus. Jadi ini alasan daripada penulis kitab Ibrani ini. Dan kalau kita belajar lebih tuntas lagi, kitab Ibrani ini sebenarnya adalah menggambarkan supremasi Kristus. Supremasi Kristus adalah menunjukkan Kristus lebih tinggi daripada nabi, Kristus lebih tinggi daripada para imam, Kristus lebih tinggi daripada malaikat. Nah, jadi sangat kental sekali pembahasan kristologi ya, sehubungan dengan supremasi. Supremasi itu berarti Kristus lebih utama, Kristus lebih tinggi daripada nabi, imam, dan malaikat, termasuk malaikat. Nah, anak-anak, kita akan melihat yang pertama, Yesus adalah pengantara satu-satunya. Penulis surat Ibrani ini memberitahukan di dalam surat Ibrani pengantara ada, ya kita mengerti definisi dulu ya. Pengantara adalah seorang yang bekerja bersama dua orang atau kelompok yang bertentangan untuk membawa mereka kembali bersama, atau pengantara itu juga bisa dikatakan pendamai. Jadi ada dua pihak. Apakah ini pihaknya orang dengan orang atau kelompok dengan kelompok. Jadi ada pengantara di tengahnya untuk membawa dua pihak ini kembali bersama atau berdamai jika ada konflik. Nah, jadi kita tahu relasi antara Allah dan manusia hancur oleh pemberontakan manusia dan oleh dosa. Sehingga sekarang kita jelas tahu Kristus menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Karena dosa telah merusak hubungan Allah dengan manusia, bahkan menghancurkan. Oleh dosa manusia menjadi musuh atau seteru Allah. Maka Yesus ada pengantara satu-satunya, ini dikaitkan dengan memperdamaikan manusia dengan Allah. Nah, jadi Allah Bapa menetapkan Kristus sang pengantara yang adalah Allah dan manusia dan menjadi korban yang sempurna bagi dosa sehingga manusia dapat didamaikan dengan Allah. Jadi yang menetapkan Yesus menjadi pengantara bukan manusia dan Allah, tapi Allah. Jadi Allah yang menetapkan, Allah di atas, manusia di bawah. Allah yang menetapkan, Allah Bapa menetapkan Kristus menjadi pengantara satu-satunya antara manusia dengan Allah. Yang kedua, Kristus adalah imam besar ya, imam besar yang sempurna. Di dalam agama Yahudi mereka mengenal imam besar, dan imam besar ini adalah yang bertugas satu kali dalam satu tahun melalui undi, ya, melempar undi. Mereka akan masuk, yang menang undi akan masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Nah, jadi sekarang kita melihat imam besar itu membawa korban penghapus dosa satu kali dalam satu tahun. Surat Ibrani memberitahukan Kristus adalah imam besar yang sempurna. Semua imam besar dalam perjanjian lama, mereka manusia berdosa. Sebelum mereka masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk memohon pengampunan atas dosa umat Tuhan, mereka harus menyucikan diri mereka terlebih dahulu. Mereka harus membawa korban untuk pengampunan dosa mereka terlebih dahulu, karena mereka adalah imam besar yang berdosa, imam besar yang tidak sempurna. Tapi Kristus adalah imam besar yang sempurna. Nah, fungsi imam di PL adalah berdiri di antara umat Allah dan Allah untuk mewakili umat Allah di hadapan Allah. Atau dengan kata lain, imam adalah wakil umat Allah berdiri di hadapan Allah. Nah, jadi Musa menunjuk suku Lewi bertugas sebagai imam di antara bangsa Israel. Jadi karena tugas imam ini tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Musa menunjuk Lewi, suku Lewi, tentu saja Tuhan yang memberikan perintah kepada Musa untuk menunjuk suku Lewi. Nah, imam diperlukan karena Allah kudus dan orang berdosa tidak dapat datang ke hadirat Allah yang kudus. Para imam dipisahkan untuk menjadi pengantara. Jadi kalau tadi Allah manusia, perlu ada pengantara. Di dalam perjanjian lama, pengantara ini adalah imam. Pengantara manusia di hadapan Allah, imam. Kalau nabi adalah wakil Allah di hadapan umat. Nah, jadi sekarang kita mengerti imam adalah pengantara ya antara Allah yang kudus dan umatnya yang berdosa. Nah, jadi imam adalah orang berdosa yang harus mempersembahkan korban untuk dosa-dosanya sendiri sebelum sesudah dia
sebelum dia dapat menghadap hadirat Allah dan mempersembahkan korban perdamaian dosa bagi umat. Sama seperti umat, dia juga perlu dibenarkan oleh Allah. Jadi disinilah beda daripada semua imam-imam di Perjanjian Lama dengan Kristus. Yesus Kristus melampaui semua imam dari suku Lewi. Ya, pertama kita melihat dia juga dicobai seperti kita, tetapi tidak berdosa. Kemudian dia hidup selama-lamanya, menyelamatkan kita sepenuhnya. Dia suci, tak bercacat dan murni. Sekali pengorbanan Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Sedangkan pengorbanan dari imam-imam besar dari bangsa Israel atau suku Lewi, mereka memberikan persembahan sekali setahun. Karena apa? Korban persembahan yang mereka bawa di hadapan Tuhan untuk pendamaian itu adalah tidak sempurna. Bentuknya adalah binatang yang dikorbankan. Tapi Kristus menjadi imam besar, dia sekaligus membawa dirinya menjadi korban yang sempurna satu kali untuk selama-lamanya. Dan setelah Yesus mengorbankan dirinya satu kali untuk selama-lamanya, dia mati, dikuburkan, dan dia bangkit dan naik ke surga. Jadi sekarang Kristus berada dan selalu menjadi pengantara kita dengan Allah di surga. Pengantara kita untuk selama-lamanya. Karena kita membutuhkan pengantara bukan untuk sesaat, tapi untuk selama-lamanya. Nah, jadi umat Allah masih perlu mempersembahkan korban hewan karena ya umat Allah masih di sini ada salah ya. Umat Allah tidak perlu lagi ya mempersembahkan hewan sebagai korban karena Yesus telah menjadi korban yang sempurna untuk membersihkan kita dari dosa. Ya, jadi setelah Yesus mati di atas kayu salib, sistem pengorbanan sudah tidak ada lagi karena korban Kristus menjadi korban terakhir dan penutup dan yang sempurna. Nah, umat Allah tidak lagi harus beribadah di kemah suci karena Yesus telah mempersembahkan korban yang sempurna kepada Bapa dan memperoleh akses langsung kepada Allah selama-lamanya. Kenapa umat Allah beribadah di kemah suci? Dalam kemah suci itu ada pelataran, ada ruang suci, ada ruang Maha Kudus ya. Ruang kudus, ruang Maha Kudus. Dan akses menghadap kepada Allah adalah melalui ruang Maha Kudus, yaitu dengan diwakili oleh imam besar. Maka ketika Yesus naik di atas kayu salib, tirai yang memisahkan antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Dengan demikian semua orang bisa melihat ruang Maha Kudus. Demikian menjadi satu gambaran, kita tidak perlu lagi imam mewakili kita untuk datang kepada Allah. Karena apa? Kristus menjadi wakil kita yang sudah mati di atas kayu salib dan dia pengantara kita. Jadi kita tidak perlu lagi datang kepada imam. Tidak perlu lagi diwakili oleh imam, tapi Kristus sudah menyelesaikan seluruh sistem pengorbanan satu kali untuk selamanya, maka tidak perlu lagi beribadah di kemah suci dalam arti membawa korban ke ruang Maha Kudus. Nah, umat Allah tidak harus datang kepada Allah melalui para imam ya, karena Yesus adalah imam besar kita yang sempurna. Kita mendekat kepada Allah melalui Dia dan bukan melalui imam-imam manusia yang tidak sempurna. Itu sebabnya saat ini dimanapun kita bisa datang kepada Allah dalam doa, dan di dalam doa kita itu kita panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus adalah pengantara kita dengan Allah. Ketika kita berbicara kepada Allah, kita berbicara dalam nama Tuhan Yesus. Itu namanya pengantara. Jadi kita tidak bisa langsung menghadap Allah tanpa pengantara Kristus. Yang ketiga, Kristus adalah pengganti yang sempurna. Pengganti yang sempurna. Nah, sebelum Yesus, para penyembah datang kepada Allah di kemah suci dan kemudian di bait suci. Ya, kemah suci itu di 40 tahun ketika bangsa Israel berada 40 tahun di padang gurun, kemudian sampai kepada masa hakim-hakim, kepemimpinan Raja Saul, Raja Daud, bait suci baru dibangun di masa pemerintahan Raja Salomo. Nah, biasanya mereka masuk melalui pintu gerbang yang membuka jalan menuju pelataran ya dalam bait suci. Mereka pergi ke sana untuk mempersembahkan korban bagi pendamaian dosa mereka. Nah, umat Allah membawa lembu, domba, kambing, juga burung terbaik mereka untuk mati
Perhatikan, sebagai pengganti bagi mereka. Jadi di dalam perjanjian lama pengganti untuk dosa manusia itu bisa pakai lembu, bisa pakai domba, kambing, juga burung, tergantung ekonomi umat Tuhan. Nah, jadi umat Israel harus meletakkan tangan di atas kepala hewan yang akan dibunuh, ya, ditaruh. Jadi seolah-olah dosa ditransfer, ya, dosa saya ditimpakan kepada binatang ini, dan kemudian binatang ini ada yang disembelih, ada juga yang dilepaskan ke padang gurun, dan disitulah upacara bahwa dosa saya sudah ditanggung oleh domba atau kambing atau lembu yang dikorbankan atau yang dilepas ke padang gurun. Kemudian imam akan memercikkan darah hewan tersebut ke mezbah dan membakar binatang tersebut yang di sana. Itu bagian daripada korban yang dibakar. Jadi darah domba yang disembelih itu darahnya dipercikkan ke mezbah. Semua ini menunjuk ke depan kepada pengorbanan Kristus. Anak-anak, semua sistem pengorbanan yang dikerjakan oleh umat Israel di Perjanjian Lama itu adalah bayang-bayang daripada pengorbanan Kristus. Mengorbankan lembu, domba, kambing, burung, itu adalah mempersiapkan umat Tuhan bahwa binatang itu menggantikan umat Tuhan atau menanggung dosa umat Tuhan. Itu tidak sempurna. Karena tidak sempurna, maka mereka perlu melakukan setiap tahun. Setiap tahun. Tapi pengorbanan Kristus adalah satu kali untuk selama-lamanya. Tidak perlu dua kali. Karena korban Kristus adalah korban yang sempurna. Nah, mari kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, Yesus adalah anak Allah yang kekal, yang menjadi manusia untuk membuat orang berdosa menjadi benar di hadapan Allah. Jadi dengan Yesus menjadi imam besar, Yesus menjadi pengantara satu-satunya, Yesus menjadi pengganti yang sempurna, maka kita menjadi benar di hadapan Allah. Berikutnya, Yesus menghidupi hidup yang tanpa dosa. Ketika Yesus berinkarnasi menjadi manusia, dia hidup dengan sempurna dan tanpa dosa seumur hidupnya. Dia menaati hukum Allah dengan sempurna demi kepentingan umatnya sebelum mati menggantikan mereka. Jadi Adam yang pertama dia tidak taat, ya. Maka semua manusia jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatannya. Tapi Adam yang kedua yang disebut Kristus, dia taat, maka di dalam ketaatan Kristus, orang yang percaya kepada Kristus dianggap menjadi orang yang taat atau orang yang dianggap benar di hadapan Allah. Nah, Yesus Kristus adalah korban yang terakhir dan satu-satunya yang kita butuhkan. Setelah Yesus mati di atas kayu salib, kita tidak lagi membutuhkan korban yang lain untuk menggantikan hukuman dosa kita. Yesus disebut anak domba Allah karena dia adalah pengganti yang sempurna yang Allah sediakan untuk membayar hukuman bagi dosa-dosa umatnya. Ya. Jadi surat kepada orang Ibrani bukan hanya berisi pesan yang dahsyat tentang semangat, pengajaran dan peringatan kepada orang Kristen Yahudi pada abad pertama. Surat ini adalah firman Allah yang ditujukan juga untuk kita, anak-anak. Jadi itu sebabnya kita perlu menikmati belajar kitab demi kitab, termasuk kitab surat Ibrani, karena memang ditujukan kepada orang Kristen Yahudi, tapi juga surat ini ditujukan kepada orang percaya sepanjang zaman. Nah, kita pun dipanggil untuk percaya dan bergantung pada Yesus Kristus saja. Dia sang pengantara, imam besar, dan pengganti yang sempurna bagi kita. Tiga hal ini, anak-anak, kita perhatikan. Surat Ibrani menggambarkan Yesus adalah pengantara, imam besar, dan pengganti yang sempurna bagi orang percaya. Amin. Sampai di sini materi kita. Anak-anak bisa membaca materi yang sudah Ibu Happy kirimkan minggu lalu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk surat Ibrani bagian pertama ini yang boleh kami pelajari. Kami bersyukur karena kami boleh menemukan supremasi Kristus atas imam, atas nabi dan juga para malaikat di dalam surat Ibrani ini. Kami sungguh bersyukur, dan melalui pertemuan hari ini juga kami boleh menemukan bahwa Kristus adalah imam besar, Kristus adalah pengantara yang sempurna,
Kristus adalah pengganti yang sempurna bagi umat Tuhan. Dengan Kristus menjadi imam besar, maka Kristus bukan hanya imam besar yang membawa korban binatang yang mati, tapi Kristus membawa dirinya menjadi korban yang menjadi anak domba Allah yang disembelih, korban yang sempurna satu kali untuk selamanya. Juga Kristus menjadi imam besar yang membawa dirinya, dia menjadi pengantara satu-satunya antara kami dan manusia yang memperdamaikan manusia dengan Allah, dan juga pengganti kami yang sempurna. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu kepada kami melalui Kristus yang berinkarnasi. Dengar doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak silahkan melanjutkan pelajaranmu ya, baca materi lalu kerjakan latihan.